Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan melanjutkan materi sebelumnya di dalam materi hukum jaminan. Pembahasan berikutnya adalah terkait penggolongan jaminan. Teman-teman sudah pahami bahwa baik gambar 1 dan gambar 2 ini merupakan suatu perbuatan hukum yang tentunya otomatis ya, merupakan bagian dari ruang lingkup hukum jaminan. Gambar 1 adalah pinjaman online meskipun tidak ada jaminan khusus, dalam hal ini adalah kebendaan yang diserahkan kepada kreditur, namun pada hakikatnya secara hukum harta kebendaan seorang debitur yang telah melakukan perjanjian utang maka akan terikat pula secara demi hukum, secara otomatis demi hukum ya di dalam perikatan itu. Sehingga tanpa diperjanjikan pun sebenarnya itu harta kebendaan debitur akan terikat. Begitu juga dengan gambar 2. Gambar 2 ini secara secara langsung juga bisa terlihat bahwa ada jaminan di situ, ada perjanjian jaminan di situ setelah dibuatnya suatu perjanjian hutang piutang. Nah, maka dari itu perlu kita ketahui ini adalah beberapa jenis-jenis dari jaminan. Yang pertama adalah jaminan umum. Jaminan umum ini diatur di dalam pasal 1131 KUH Perdata dan pasal 1132 KUH Perdata. Coba teman-teman simak di dalam kitabnya bahwa di sana ya, aturan di sana dapat kita simpulkan bahwa semua kebendaan seseorang, baik benda bergerak, tidak bergerak, berwujud, tidak berwujud, yang ada maupun yang akan ada, akan terikat di dalam suatu perikatan seseorang. Dalam hal ini, ya, dapat dikatakan bahwa semua harta kebendaan seseorang yang sudah terikat dengan pihak lain, dalam arti ini kita juga bisa spesifikasikan adalah terikat di dalam suatu perjanjian, maka pada dasarnya ya itu menjadi jaminan. Jadi kalau kita bisa simpulkan di sini ya, sebentar. Pasal 1131 ini untuk jaminan umum memiliki kriteria bahwa dia sudah secara otomatis demi hukum. Tanpa perlu ada perjanjian yang dibuat secara tertulis maupun lisan atau tanpa ada kesepakatan. Ya. Nah, dengan demikian ya tidak ada kesepakatan nih, oh benda apa yang harus saya jaminkan kepada debitur, maka di sini konsekuensinya dari pihak kreditur, dia memiliki posisi sebagai kreditur kongruen. Ya. Nah, saya harap teman-teman bisa memahami. Jadi ingat, untuk jaminan umum sudah tidak ada kesepakatan benda apa yang dijaminkan atau siapa yang menjaminkan diri untuk terbayarnya hutang tersebut, hanya ada perjanjian hutang piutang. Anggap saja seperti itu ya. Nah, selanjutnya, bagaimana dengan jaminan khusus? Untuk jaminan khusus ini sendiri, itu tentunya tidak bisa tanpa ada perjanjian. Dia harus diperjanjikan terlebih dahulu. Jadi setelah seseorang debitur ya saling mengikatkan diri dengan kreditur, di situ harus selain ada perjanjian pokoknya atau perjanjian hutang piutangnya, maka perlu ada perjanjian jaminan. Apa yang akan diperjanjikan? Apa yang akan dijaminkan? Apakah orang atau pihak ketiga yang menjamin bahwa debitur akan membayar hutangnya? Ya, ini jaminan khusus perorangan, ataukah harta benda debitur itu, ya, harta benda dari debitur itu yang dijaminkan. Jadi objeknya itu juga harus atau subjeknya sudah harus jelas di awal.
Kalau jaminan khusus perorangan siapa? Misalnya A dan B terjadi perjanjian hutang piutang, maka bisa jadi si C langsung berposisi sebagai penjamin dari B untuk membayarkan hutangnya kepada si A. Kalau B tidak bisa membayar, ya otomatis nanti C yang akan bertanggung jawab. Ya, jadi seperti itu. Jadi kalau jaminan khusus sekali lagi harus diperjanjikan terlebih dahulu, termasuk objek dan subjeknya juga harus jelas. Dalam arti subjeknya ini kalau dia adalah jaminan perorangan. Oke ya. Nah, selanjutnya berbeda dengan kreditur yang memegang jaminan umum. Kalau kreditur yang sudah memegang jaminan khusus, dia disebut dengan kreditur preferensi. Siapa itu kreditur preferensi? Yaitu kreditur yang memiliki hak istimewa untuk didahulukan pembayaran hutangnya. Nah, ini yang membedakan ya teman-teman ketika membedakan perlindungannya ya. Ketika kreditur itu memegang jaminan umum dan jaminan khusus. Apa bedanya? Jadi saya ambil langsung analogi kasusnya misalnya ya. Bu Istian itu pinjem ke A sebesar 50 juta. Lalu ternyata dalam waktu pendekatan juga Bu Istian ini hutang kepada B sebesar 150 juta. Nah, namun karena B, mohon maaf kalau si A ini dia karena percaya sama saya sudah tidak perlu ada jaminan ya, tidak ada jaminan. Dalam arti ini jaminan khusus ya, dalam tidak diperjanjikan tuh objeknya apa. Nah, terus saya utang lagi nih ke B 150 juta. Nah, karena besar si B ini minta, usia saya minta jaminan dari Anda. Lalu saya kira saya hanya punya aset mobil misalnya. Ya. Mobil yang dihargai atau dinilai itu sebesar 175 juta. Nah, ini kan cukup nih. Nah, namun ternyata di perkembangannya saya itu tidak mampu membayar keduanya. Misalnya nih ya, otomatis saya cuma punya aset itu mobil yang saya jaminkan secara fidusia ini ya, ini fidusia. Udah saya nggak punya apa-apa, tabungan tidak punya apa-apa. Nah, selanjutnya di sini perlu ketika saya juga punya apa-apa misalnya, bagaimana cara pembayarannya? Tentu di sini kita bisa melihat kedudukannya. Si A, dia tidak memegang jaminan secara khusus sehingga dia posisinya adalah kreditur kongruen. Lalu si B karena dia memegang jaminan khusus yaitu dengan cara fidusia, maka dia adalah kreditur preferensi. Harus didahulukan. Jadi ketika misalnya di jangka waktu tempo yang bersamaan saya tidak mampu membayar keduanya sehingga dilayangkanlah gugatan oleh pihak si A gitu ya, dan hakim di sini pastinya akan mengidentifikasi harta yang saya punya ya, atau bahkan dituntut pilot gitu ya. Nah, di sini hakim akan melihat Bu Is, dirimu itu punya aset apa saja. Dan ternyata setelah diselidiki ya hanya tinggal mobil. Nah, dilihat lagi ternyata mobilnya Bu Istian ini sudah dilakukan fidusia kepada si B. Nah, otomatis karena posisi si B itu adalah kreditur preference, si B ini ketika tidak mendapatkan pembayaran dari si Bu Istian ini, maka tentunya dia berhak melakukan eksekusi dan selanjutnya akan dilakukan pelelangan eksekusi ya. Eksekusi. Ya, lalu dilelang. Nah, dilelang ini tentunya ternyata dia lakunya misalnya 165 juta.
Nah, 165 juta karena lelang itu tujuannya untuk membayar lunas dari hutang Bu Istian, maka tentunya tinggal berapa nih hutangnya kepada si B 150 juta. Sehingga sisanya itu adalah 15 juta. Dikembalikan ke siapa? Tentunya dikembalikan kepada Bu Istian. Nah, setelah dilihat lagi ternyata hartanya Bu Istian itu ya tinggal 15 juta. Yang belum mendapatkan pembayaran siapa? Tentunya si A, karena si B tadi ya sudah beres ya dari hasil lelang itu. Nah, itu si A ini hutangnya 50 juta. Nah, karena memang saya tidak punya harta apa-apa lagi gitu ya dengan tabungan lain misalnya. Sisa harta saya tinggal 15 juta saja misalnya ya. Nah, disinilah resiko dari kreditur kongruen. Ya, kreditur A. Karena dia posisinya sebagai kreditur kongruen, dia hanya mendapatkan pembayaran yang sebesar 15 juta. Ini ya kerugian yang memang risiko yang harus ditanggung oleh si kreditur A ketika dia tidak memegang jaminan umum, jaminan khusus. Ya. Jadi karena jaminan umum kan segala harta kebendaan yang dimiliki oleh seorang debitur terikat pula di dalam suatu perjanjian. Nah, karena memang hartanya Bu Istian tinggal 15 juta ini ya pasarannya ya inilah yang diserahkan ke Bu Istian, kecuali Bu Istian ini punya harta lain lagi. Nah, itu bisa nanti hakim memutuskan selain 15 juta itu akan mengeksekusi objek yang lain sehingga menutupi 50 juta. Tapi kalau enggak ada ya itu risiko yang ditanggung oleh pihak A. Ya. Jadi seperti itu teman-teman bedanya antara si kreditur yang memegang jaminan umum dengan kreditur yang memegang jaminan khusus. Oke, ya saya harap paham. Kalau memang nggak paham, silakan teman-teman juga bisa ya memberikan pertanyaan di bagian komen. Nah, selanjutnya untuk jaminan khusus itu sendiri juga ada jenisnya. Ada jaminan khusus perorangan, ada jaminan khusus kebendaan. Apa itu jaminan khusus kebendaan? Ya, yaitu objek jaminannya berupa kebendaan. Nah, benda itu teman-teman kan pasti sudah tahu ya, ada benda tetap dan benda bergerak. Benda tetap apa saja? Tanah dan bangunan, tetapi di dalam hukum jaminan, benda tetap itu juga masuk dalam juga termasuk kapal ya dan pesawat, yang mana kapal ini juga muatannya lebih dari 20 meter kubik. Nah, untuk benda bergerak, ya tentunya macam-macam ya, banyak ya, mobil, sepeda, emas, dan lain-lain yang pokoknya selain benda tetap. Nah, untuk jaminan kebendaan yang dalam bentuk benda tetap, itu harus dilihat dari objeknya lagi. Jadi bendanya itu ketika kita ingin menjaminkan benda tetap, yang kita lihat itu adalah ininya, jenis objeknya, ya. Itu untuk benda tetap. Karena apa? Beda-beda. Ketika saya mau menggunakan jaminan hak tanggungan, maka objek yang harus saya jaminkan adalah bentuknya hak atas tanah atau tanah dan atau bangunan. Ya. Jadi hak tanggungan itu dikhususkan terhadap hak atas tanah yang mana hak atas tanah itu pun harus terdaftar. Maksudnya apa? Intinya sudah bersertifikat. Ya. Nah, itu. Karena apa harus terdaftar? Tentunya ketika dibuatkan perjanjian hak tanggungan pun harus didaftarkan baru memiliki kekuatan hukum. Nah, begitu juga misalnya Bu saya punya kapal, saya akan jaminkan dengan apa? Tentunya dengan cara hipotek. Hipotek itu kapal yang bermuatan lebih dari 20 meter kubik atau pesawat.
Nah, lalu Bu, saya tuh punya apartemen ini Bu, di satuan rumah susun, saya ingin menjaminkan. Dengan cara apa? Nah, ini juga ingat fidusia itu bisa dalam 2 objek, benda tetap dan benda tidak tetap, atau benda bergerak. Apa itu? Kalau untuk benda tetapnya, itu adalah satuan rumahnya ya, satuan rumah susun. Gitu teman-teman. Jadi ini untuk jaminan khusus kebendaan. Kalau benda tetap kita hanya fokus pada jenis objeknya terlebih dahulu. Hak tanggungan objeknya harus hak atas tanah, hipotek, kapal, fidusia, satuan rumah susun. Ingat untuk benda tetap semua dari objeknya itu sudah harus tertentu. Ingat teman-temannya asas spesialitas. Dia harus sudah tercantum atas nama siapa pemilikannya. Karena apa? Karena untuk hak tanggungan hipotek fidusia itu adalah objek adalah jaminan yang mana harus dilakukan pendaftaran dan dikeluarkan sertifikat jaminan. Dan sertifikat jaminan itulah yang baru memberikan kekuatan hukum bagi kreditur bahwa dia memegang jaminan. Kalau tidak memegang sertifikat tersebut, maka jaminan kebendaan benda tetap tersebut tidaklah sah. Misalnya kemarin sudah saya sampaikan, saya punya tanah nih, saya jaminkan kepada A, tapi sudah biar irit biaya, nggak usah ke PPAT, dan nggak usah dilakukan pendaftaran. Nah, tentunya meskipun itu dilakukan dengan kesepakatan kedua belah pihak, namun tidak sesuai dengan prosedur yang ada, tentunya hak tanggungan itu tidaklah mengikat secara hukum. Sehingga misalnya kredit debitur itu buat prestasi, ya kreditur tidak bisa melakukan eksekusi dalam hal yang dia anggap itu adalah jaminan hak tanggungan. Itu kalau tidak terdaftar. Begitu juga dengan hipotek maupun fidusia. Ya. Nah, kalau misalnya kebendaan benda bergerak, yang kita lihat bukan jenis objeknya. Yang kita lihat sebentar ya, yang kita lihat itu adalah sebagai debitur ya. Bendanya itu mau kita serahkan kepada kreditur ataukah tidak ke kreditur. Kalau misalnya kita anggap bahwa saya itu punyanya mobil, tapi saya masih membutuhkan, saya sebagai debitur ya, saya masih membutuhkan mobil ini untuk mencari uang, sehingga apa yang saya harus lakukan? Tentunya yang bisa dilakukan adalah fidusia. Kenapa? Karena untuk fidusia itu tidak perlu menyerahkan bendanya kepada kreditur. Beda dengan gadai. Kalau gadai ini ya, benda bergeraknya itu harus diserahkan kepada kreditur sehingga kreditur menguasai secara langsung objek yang dijaminkan. Jadi gitu. Nah, oleh karena itu, memang akan berbeda ya prosedur hukum ketika akan berhadapan dengan gadai dan hak tanggungan hipotek dan fidusia. Kalau gadai karena objeknya sudah di tangan kreditur ya aman, sudah tidak perlu lagi penjaminan maksudnya adalah tidak perlu perlindungan hukum lainnya karena udah objeknya dipegang oleh pihak kreditur. Ketika debitur prestasi gampang tinggal melakukan eksekusi. Nah, masalah hukumnya adalah terkait hak tanggungan hipotek fidusia. Ketika misalnya sudah dilakukan perjanjian jaminan, tetap saja objeknya dikuasai oleh pihak debitur. Nah, kreditur bagaimana, Bu? Nah, kreditur itu perlindungannya yaitu tadi, dia memegang sertifikat jaminan. Maka dari itu untuk ketiga hal ini yang mana objeknya itu tidak dikuasai secara langsung oleh kreditur, dia harus dijalankan sesuai prosedur hukumnya, harus didaftarkan sehingga kreditur memiliki kekuatan di dalam melakukan eksekusi di kemudian hari. Nah, itu teman-teman untuk jaminan khusus kebendaan.
Bagaimana dengan jaminan khusus perorangan? Untuk jaminan khusus perorangan, itu yang menjadi penjamin adalah orang atau pihak ketiga. Jadi setelah dibuatnya suatu perjanjian hutang piutang, misalnya saya berutang kepada A, saya minta tolong kepada B, karena saya tidak ada jaminan apapun, kebendaan apapun kepada si A, dirimu mau ya menjadi penjamin saya kepada si A. Oke, karena B tahu apa kapasitas saya, terus track record saya dalam hal amanah misalnya ya. Oke, saya akan jadi penjaminmu lah. Saya percaya sama kamu kalau kamu bisa membayar hutangmu. Nah, gitu nanti si B akan mengaku sebagai penjamin dari Bu Istian kepada si A. Nah, itu adalah jaminan perorangan. Nah, itu teman-teman. Jadi saya harapkan teman-teman ini dalam bagian ini sudah bisa paham nih di dalam konteks hukum jaminan. Kalau teman-teman sudah bisa memahami yang sudah saya paparkan tadi, insya Allah di materi-materi berikutnya yang akan kita bahas tentang hak tanggungan, hipotek, fidusia, dan gadai ini, itu akan lebih gampang. Ya, jadi pahamkan, jadi kalian pelajari lagi secara mendetail. Kalau tidak ada pertanyaan, silahkan ditanyakan di bagian komen, atau nanti kita akan bahas di kelas. Ya, sebentar saya hapus dulu ini. Jadi untuk slide berikutnya ini hanyalah merupakan penjelasan yang sudah saya jelaskan tadi sebenarnya ya. Nah, ini pembagian jaminan. Nah, itu kan sudah ya. Nah, objeknya ini. Nah, itu kan kewenangan menguasai, hanya menguasai benda kreditor itu hanyalah gadai. Nah, ini tingkatan hak tagih yang didahulukan. Yang tadi saya sampaikan bahwa kreditur preference ini memiliki posisi tertinggi, ya, sehingga ketika seseorang memegang jaminan kebendaan, dalam hal ini jaminan khusus kebendaan, ya dia akan menjadi kreditur yang diutamakan di dalam pembayaran hutang apapun dari pihak debitur. Baik, itu saja teman-teman yang bisa saya sampaikan untuk tema ini ya. Jadi selanjutnya akan kita bahas terkait gadai, fidusia, hak tanggungan, dan hipotek. Silakan kalian pelajari lagi ya. Seperti pesan saya tadi, pahami. Kalau tidak ada pertanyaan, kalau tidak ada yang tidak dipahami, silahkan ditanyakan. Baik, itu saja teman-teman. Terima kasih. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.